Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar tahlil yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Tentu kita tahu kegiatan umat muslim pada saat bulan Ramadan sangatlah padat, dari ketika menjelang buka puasa atau waktu maghrib sampai kegiatan ibadah sholat tarawih. Setiap daerah itu berbeda-beda teman-teman, karena kita tahu sholat tarawih ada yang melaksanakannya sebanyak 8 rakaat, ada yang melaksanakannya sebanyak 20 rakaat, dan masing-masing ditambah witir sebanyak 3 rakaat. Tentu dengan perbedaan antara rakaat yang 8 dan rakaat yang 20 menjadi faktor utama di dalam perbedaan waktu selesainya melaksanakan kegiatan ibadah tersebut. Ada yang mungkin selesai melaksanakan ibadah tarawih dan witirnya sampai pukul 8 malam, ada yang selesai mengerjakannya pukul 20-30 malam atau setengah 9 malam, atau bisa juga lebih teman-teman. Jadi tiap-tiap daerah itu berbeda-beda, dan tiap-tiap daerah berbeda juga daripada segi manusianya, SDM-nya atau para jamaahnya teman-teman. Karena kita tahu kegiatan tahlilal ini biasa dilakukan oleh banyak jamaah, dan jamaahnya juga beda-beda. Ada yang memang tidak suka untuk kumpul-kumpul sehingga larut malam. Ada yang memang sudah demen, sudah suka walaupun kegiatan tahlilan dilaksanakan di malam hari setelah ibadah tarawih, justru ada yang senang. Nah, untuk yang kurang senang ini kan biasanya penyakitnya orang yang tidak suka untuk mengaji, kumpul dalam pengajian. Bahkan jam 8 pun dianggap sudah malam, udah larut malam. Padahal di rumah mungkin dia jam 8 masih leha-leha, belum tidur, atau belum ngantuk, masih nonton TV dan lainnya. Tapi untuk orang yang suka mengaji, biasanya setelah ba'da isya, pukul 8, pukul 9, itu masih dikatakan masih sore, masih senang kumpul-kumpul. Dan itu menjadi salah satu juga faktor perbedaan situasi dan lingkungan teman-teman. Jadi pertama yang harus dilihat adalah situasi, baik dari segi selesai tarawih dan witirnya. Yang kedua, baik dari segi mood jamaahnya. Ada jamaah yang senang larut malam, ada jamaah yang senang, itu teman-teman. Jadi itu faktor utamanya, situasi dan daerah tentu berbeda-beda, tinggal disesuaikan kondisinya teman-teman. Lalu yang kedua, seorang pengatur acara atau tuan rumah harus mempunyai waktu standar kapan dimulainya kegiatan doa bersama ini. Kalau misalkan di daerah tersebut dilaksanakan ibadah Ramadan itu selesai pukul 8, maka baik tuan rumah ataupun MC-nya harus mempunyai patokan waktu standar kapan dimulainya. Setidaknya jeda waktunya 10-15 menit kegiatan tersebut sudah dimulai, dan itu sudah terhitung menunggu jamaah yang lain. Kalau misalkan jamaahnya selesai tarawihnya yang 20 rakaat selesainya pukul setengah 9 malam, juga sama, setidaknya mempunyai patokan waktu standarnya untuk dimulainya sekitar jeda 10-15 menit untuk dimulainya kegiatan doa tahlil tersebut sambil menunggu jamaah yang lain. Jadi intinya yang kedua adalah kita harus mempunyai waktu standar kapan dimulainya kegiatan tahlil tersebut.
Itu teman-teman. Lalu yang ketiga, yang menjadi suatu perhatian baik seorang MC-nya ataupun pemimpin yasin tahlilnya ataupun pemimpin doanya, ini juga harus mempunyai waktu standar. Nah, karena ini berkaitan dengan ibadah Ramadan yang dimulai malam hari, jadi sudah tersita waktu di malam harinya. Nah, untuk seorang MC harus bisa mengefisienkan waktunya, jangan lama-lama bertele-tele itu. Jadi dilihat lagi apakah jamaahnya senang ngaji. Sebelumnya biasanya kalau senang ngaji walaupun bertele-tele tidak menjadi masalah, tapi kalau biasanya jamaahnya tidak senang ngaji, itu jam 8 pun sudah dianggap terlalu malam, terlalu bertele-tele gitu teman-teman. Jadi MC harus bisa mengefisienkan waktu sedemikian mungkin. Dan begitu pula seorang pemimpin yasin tahlilnya juga harus bisa mengefisienkan. Baca yasinnya jangan terlalu tartil-tartil, artinya jangan terlalu lambat. Itu, jangan terlalu lambat, sehingga harus mempunyai waktu standar untuk pembacaan yasin tahlil, biasanya memakan waktu 20 sampai 30 menit. Jangan terlalu lambat sekali gitu. Jadi seorang pemimpin yasin tahlil juga harus pintar-pintar mengefisienkan waktunya, karena kita ini melaksanakannya secara berjamaah, karena siapa tahu masih ada orang yang punya urusan lain. Itu teman-teman. Dan doa tawasul yang tidak kurang penting itu agar digunakan di tempat yang lain. Lalu yang ketiga, untuk pemimpin doa tahlilnya juga sama, agar dia membawakan doa yang berkaitan dengan doa kirim arwahnya saja atau dengan hajatnya saja, yang penting-penting saja. Karena mengingat para jamaah itu mempunyai urusan yang berbeda-beda dan mempunyai mood yang berbeda-beda. Intinya semuanya harus bisa menyesuaikan, mengefisienkan waktu sedemikian mungkin untuk kepentingan bersama. Jadi itu teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan apabila teman-teman masih ada poin-poin lain atau catatan-catatan lain yang lebih penting, silahkan diisi di kolom komentar. Mudah-mudahan dengan video ini bisa sedikit membantu berbagi untuk kita mengetahui ilmu tentang keadaan, atau biasa disebut dengan ilmul hal, ilmu membaca sebuah keadaan, situasi, dan kondisi. Dari saya, apabila ada kekurangan, kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.